Abang setuju atau? Iya. Sebelum saya memulai kutub saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Fauzan Amalullah. Daerah asal saya dari Payakumbuh. Saya berpendidikan di Pondok Pesantren At-Taqwa Canduang. Langsung saja saya mulai kutub saya pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus serta staf-staf Masjid Ihsan Allah, yang saya hormati pula bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang ada di masjid ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula kita sanjungkan keharibaan kita, nikmat yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari nikmat ihsan, nikmat rezeki, nikmat badan, nikmat sehat walafiat. Dan tidak lupa pula kita sanjungkan kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi dari akhir zaman, Nabi yang telah merelakan badannya untuk kita, yang telah merelakan badannya sakit-sakitan, perutnya yang kelaparan demi kita, yang berkorban dari zaman jahiliyah sampai zaman terang-benderang seperti ini, yaitu Nabi kita Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan di sebuah riwayat hadis, orang yang jika disebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dikatakan adalah umat yang sombong. Bahkan di majlis pun, ketika ada sebuah majlis yang tidak disebutkan nama Nabi dari awal sampai akhir, maka dikatakan majlis yang berbau bangkai, majlis yang tidak ada apa-apanya. Langsung saja tanpa memperpanjang mukadimah saya akan membawakan judul yang bertemakan bertaubat. Di bulan puasa ini, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, di bulan puasa ini tentu kita menahan seluruh dari apa yang biasanya kita lakukan, mulai dari dahaga, mulai dari lapar, dari haus, dari nafsu, serta dari segalanya apapun itu. Maka dari itu, biasanya yang paling berat bukan menahan lapar dan haus, melainkan menahan nafsu kita kepada serakah, kepada harta, nafsu kita yang biasanya bisa kita lihat, biasanya seperti antara lelaki dan perempuan yang biasanya saling menyukai dan lain-lain. Maka dari itu, di bulan puasa ini, apa-apa yang kita lakukan tentu ada baiknya, ada buruknya. Yang biasanya kita lakukan, yang menjadi kebiasaan kita di hari-hari sebelum bulan puasa ini,
bisa menjadi haram ketika bulan puasa. Contohnya seperti anak-anak zaman sekarang yang biasanya seperti pacaran atau berkata-kata kasar yang biasanya saya temui sendiri. Maka dari itu kita di bulan puasa ini patutlah untuk bertaubat. Bahkan bagaimana caranya bertaubat? Bukan hanya untuk sholat bertaubat, terus seperti mengaji di dalam masjid atau sebagainya. Bukan hanya seperti itu. Di syair Jawa ada syair Jawa yang menyanyikan lagu Obat Hati. Saya nyanyikan, maksud saja saya syairkan. Obat hati itu 5 macamnya. Baca Al-Quran, renungkanlah arti maknanya. Yang kedua, banyak zikir waktu malam. Nomor 3, harus mengurangi makan. Nomor 4, sholat malam dikerjakan. Nomor 5, orang soleh jadi kawan. Salah satu siapa mampu mengerjakan, insya Allah Ta'ala dikabulkan. Kita lihat dari contoh-contoh tersebut, dari syair tersebut. Yang pertama, itu adalah baca Quran dikerjakan. Apa maksudnya? Kita membaca Al-Quran sambil membaca maknanya, mengartikan maknanya, kita heningkan ke dalam hati kita. Maka hati kita akan jernih, bersih. Bisa dilihat ketika kita tahu kepada arti dari Al-Quran itu, kita pasti mengerti, kita tahu bahwa arti dari Al-Quran tersebut ialah seperti ini. Kita pasti tahu setelah itu. Yang kedua ialah nomor 2 ialah sholat malam dikerjakan. Sholat malam dikerjakan seperti qiyamul lail, tahajud, sholat istikharah, sholat dan sebagainya. Di sholat malam ialah sholat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita mau menggerakkan hati kita di saat bangun tidur, langsung sholat tahajud, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Bahkan dikatakan orang yang sholat malam dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di pertengahan malam, maka doanya akan dikabulkan akan cepat atau diberikan yang lebih baik dari itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ialah orang soleh jadi kawan. Orang soleh jadi kawan. Apa maksudnya? Orang yang kita temani boleh siapa saja, maka tidak orang yang kita kawan itu tidak ada yang menjadi larangan seperti berandalan atau yang lain-lainnya. Boleh kita temani semua, tapi lebih baiknya ketika kita ingin melemahkan hati kita, mencurahkan hati kita, maka
maka kita lebih baik untuk berkawan dengan orang-orang soleh di sekitar kita, seperti ustadz, seperti kiai, atau seperti semacamnya. Lalu nomor 4, makan dikurangi. Seperti bulan puasa pada hari ini yang kita lakukan, makan itu pasti kita kurangi. Kenapa? Karena ketika makan kita kurangi dari biasanya porsi banyak, makan ada yang nambah nasi biasanya, itu jadi sedikit, apalagi di bulan puasa. Kenapa? Karena ketika kita terlalu banyak memakan nasi atau sebagainya yang membuat perut kita kenyang, itu tidak baik menurut sahabat Nabi. Pernah sahabat Nabi mengatakan kepada sahabatnya yang lain bahwa berhenti sebelum kenyang, makan sebelum lapar. Lalu yang kelima, berteman dengan orang yang itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada yang benar dari kata-kata saya, mohon diambil. Kalau misalnya ada yang salah, mohon dibuang-buang jauh-jauh. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.